这些妖孽危害世人，我是来为民除害，你休要憋出这么一番话来骗我！妖孽！ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Dan pada video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Jade Dynasty episode terbaru, yaitu Jade Dynasty episode 16. Yang dimana pada Jade Dynasty episode 16 ini menceritakan Chauvin yang ingin membunuh iblis rubah ekor 6 kemarin, tapi di sini Chauvin malah melihat kejadian yang sangat memilukan, yang sangat mengiris hatinya. Dan bagaimana cerita selengkapnya? Jangan lupa like-nya dulu dan kita masuk saja alur ceritanya. Di sini Shito dan Biao pun masih melawan naga yang dikeluarkan oleh iblis rubah ekor 3 kemarin. Di sini rubah ekor 3 tersebut menahan mereka agar mereka tak menemukan rubah ekor 6 yang sedang sakit. Biao pun yang melihat lubang lain untuk pergi langsung berusaha lari dan untuk menemukan Chauvin. Namun di sini rubah ekor 3 pun tetap berusaha menahan pergerakan Biao tersebut. Di sini Biao pun kembali menyerangnya ditambah dengan pukulan tongkat Shito. Di sini rubah ekor 3 pergi dan Biao serta Shito menghadapi naga tersebut. Di sini Biao berusaha memikirkan cara untuk kabur karena dia masih belum tahu keadaan Chauvin. Sementara itu di tempat lain, rubah ekor 6 yang sedang sakit keracunan meyakini jika Chauvin datang untuk membunuhnya. Chauvin pun langsung mengambil tongkatnya dan berkata jika keberadaan Chauvin untuk memusnahkan ras rubah. Karena para iblis hanya merugikan dunia karena mereka selalu mengganggu penduduk kota Xiaoji. Di sini rubah ekor 6 pun menanyakan bukti dari semua perkataan Chauvin tersebut. Dia berkata jika di mata Chauvin monster sepertinya akan selalu menjadi bencana dan harus diperantas hanya karena mereka adalah iblis. Chauvin pun meminta agar dia jangan membuat alasan karena Chauvin bertugas menegakkan keadilan jalan surgawi sedangkan para iblis banyak menyakiti orang. Di sini rubah ekor 6 bertanya apakah semua makhluk hidup layak dihukum mati jika membahayakan dunia dan selama bukan untuk kepentingan umat manusia. Dan alasan apa yang membuat Chauvin datang untuk menegakkan keadilan sedangkan rubah yang Chauvin anggap jahat selalu berusaha menghentikan orang-orang saat mereka ingin menemukan harta karun di dalam gua. Dan apakah karena mereka adalah manusia jadi pasti sudah benar. Namun Chauvin menjawab bahwa mereka adalah iblis-iblis jahat. Rubah ekor 6 pun menegaskan jika para rubah pasti melakukan kejahatan untuk membuat bingung orang. Bahkan racun yang mengenai rubah ekor 6 serta racun yang menutupi hati Chauvin semuanya juga racun yang tak tersembuhkan. Di sini Chauvin pun kesal karena merasa rubah itu mengarang cerita seperti itu untuk menipu Chauvin. Rubah itu juga berkata sekaranglah kesempatannya jika Chauvin ingin membunuhnya. Namun Chauvin yang melihat rubah ekor 6 terus lemas mengurungkan niatnya tersebut. Di sini rubah ekor 6 itu langsung mengeluarkan cermin api misterius kemudian mengeluarkan kekuatannya untuk menggertak Chauvin. Sementara itu Shito dan Biao pun masih melawan naga tadi. Di sini pun Shito menggunakan tongkatnya untuk serangan penghancuran, namun kocaknya tongkatnya malah digigit naga tersebut. Biao pun langsung mengeluarkan kekuatan teratainya untuk menyerang naga tersebut, yang membuat naga tersebut tak terkontrol hingga menabrakkan diri ke dinding gua. Di sini Shito akan menghadapi naga tersebut dan menyuruh Biao pergi untuk menyelamatkan Chauvin. Dan Biao pun dengan cepat langsung terbang menuju lubang gua di mana Chauvin berada. Sementara itu rubah ekor 6 pun terlihat sudah tak sanggup mengeluarkan kekuatannya. Bahkan dia juga bingung kenapa Chauvin tak membunuh rubah tersebut. Karena menurut rubah ekor 6, hati Chauvin pasti berbeda karena bukan dari rasnya. Di sini tiba-tiba rubah ekor 3 datang dan menyerang Chauvin. Dia pun langsung menanyakan keadaan rubah ekor 6 yang sangat terluka tersebut. Rubah ekor 3 juga memberitahu jika orang-orang dari lembah Fengjiang sudah datang mencarinya. Dia juga langsung berusaha menyerang Chauvin, namun rubah ekor 6 menahannya. Karena dia tahu jika Chauvin tidak tega membunuhnya dengan kejam, meskipun Chauvin berasal dari aliran kebenaran.
Di sini rupa ekor 3 mengajak rupa ekor 6 untuk pergi dan bertekad akan membawa rupa ekor 6 pergi keluar. Namun rupa ekor 6 menolaknya karena sudah terlambat, karena latihannya selama hampir 1000 tahun telah dihancurkan oleh racun dingin dari 9 duri es dingin yang membuat rupa ekor 6 tak tahan lagi, karena dia harus selalu kedinginan sampai menusuk ke sumsum. Apalagi rupa ekor 3 yang hanya memiliki latihan selama 300 tahun pasti tidak bisa menghadapi mereka. Di sini rupa ekor 3 tak mau meninggalkan rupa ekor 6 sendirian. Namun rupa ekor 6 yakin jika mereka tak bisa menghentikan rupa ekor 3 karena rupa ekor 3 memiliki cermin api misterius. Apalagi rupa ekor 6 selalu berlarian selama 300 tahun, juga takut orang-orang dari lembah Fengxi yang datang. Sepanjang siang dan malam dia selalu berlari tanpa harapan. Bahkan jika mereka tak datang, rupa ekor 6 juga tak akan bertahan karena dia sudah menahan sakitnya racun dingin setiap hari. Sambil menangis, di sini rupa ekor 3 berkata kenapa rupa ekor 6 berkata seperti itu. Dia mengatakan bahkan jika dia mati hari ini juga tak akan berpisah dari rupa ekor 6 dan tak akan pernah menyesalinya karena mereka sudah berlari ke ujung dunia bersama dan berbagai wilayah tak beradab sejak rupa ekor 3 bertemu dengan rupa ekor 6 di Gunung Huji. Rupa ekor 3 pun meminta agar rupa ekor 6 tak mati. Xiaofan pun hanya bisa tertunduk lesu melihat adegan mengharukan tersebut. Di sini rupa ekor 3 ingin sekali menggantikan penderitaan rupa ekor 6 karena dia melihat rupa ekor 6 menderita setiap malam. Bahkan dia setiap hari berdoa ke sumur kuno untuk sebuah kesempatan hidup bersama rupa ekor 6. Dan menurutnya 300 tahun kebersamaan mereka adalah hari-hari paling bahagia dalam hidup rupa ekor 3 sejak rupa ekor 6 menyelamatkannya. Dia juga tak pernah menyesal mengikuti rupa ekor 6. Di sini rupa ekor 6 berharap agar rupa ekor 3 kembali ke Gunung Huji dan menanam bunga persik serta hidup dengan baik. Mereka pun mengucapkan sumpah yang pernah mereka ucapkan bersama. Di sini Xiaofan semakin mematung melihat kesedihan mereka. Di sini rupa ekor 3 masih tak percaya jika hari ini rupa ekor 6 akan meninggalkannya sendiri karena selama 300 tahun ini mereka selalu bersama. Di sini rupa ekor 3 mengambil cermin tadi dan langsung menusukkan tepat di dadanya karena dia ingin menunggu rupa ekor 6 di alam baka. Di sini rupa ekor 6 terkejut karena rupa ekor 3 melakukan hal tersebut. Di pelukan rupa ekor 6, dia pun meminta rupa ekor 6 untuk menyanyikan lagu yang sering dia nyanyikan untuknya. Dan tak lama kemudian iblis rupa ekor 3 berubah bentuk menjadi rupa yang sangat imut dan mati. Di sisi lain rupa ekor 6 pun sangat bahagia karena 300 tahun terakhir ini dia memilikinya. Di sini rupa ekor 6 meminta Xiaofan mendekat dan memberikan cermin api misterius kepada Xiaofan karena itu tidak berguna lagi untuknya meskipun cermin api misterius adalah harta tertinggi. Dia meminta agar tak ada orang yang mengetahuinya karena itu adalah harta tertinggi dari ras rubah yang ditukarkan dengan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Di sini rupa ekor 6 langsung mematahkan tanah yang menopangnya dan menjatuhkannya ke atas lava. Kemudian meminta Xiaofan memberikan tumpangan. Dengan berat hati, Xiaofan pun mengabulkan permintaannya yang ternyata menenggelamkan 2 ekor rubah tersebut ke dalam lava panas. Di sini air mata Xiaofan tak terbendung lagi dan menangis melihat hal yang sangat menyayat hati tersebut. Bahkan di sudut gua, ternyata Biao melihatnya dari tadi dan juga ikut menangis melihat hal tersebut. Xiaofan pun langsung menghampiri Biao yang tampak sangat bersedih melihat kisah 2 rubah tersebut. Namun tak lama kemudian Shitao datang dan mencari 2 rubah itu, bahkan Li Sun dan Yan Hong pun datang mencarinya. Namun 2 rubah itu sudah musnah. Mereka pun keluar gua dan di luar gua Yan Hong pun berterima kasih kepada Shitao karena mau mengusir iblis bersama. Di sini Shitao juga merasa beruntung karena mereka dapat mengusir iblis bersama-sama.
Di sini Li Shun bertanya kepada Xiaofan apakah Xiaofan melihat cermin api misterius. Karena menurut Li Shun, itu adalah harta gurunya yang dicuri dua iblis rubah tersebut, yang adalah harta api pemurnian yang digunakan oleh iblis rubah. Di sini Xiaofan pun berkata bahwa mungkin itu jatuh ke lava dan dia tak melihat benda itu, karena dia teringat dengan pesan rubah ekor 6 tersebut yang meminta jangan sampai ada yang melihatnya. Mendengar itu, Li Shun pun langsung mengajak Yan Hong kembali ke lembah Fenxiang. Dan sebelum pergi, Yan Hong memberitahu jika sekte dan orang-orang aliran kebenaran lainnya berkumpul di Gunung Liubo di Laut Cina Timur, karena aliran iblis baru-baru ini telah bergerak. Xiaofan pun berterima kasih karena Yan Hong memberitahu hal tersebut. Biao pun bertanya kemana Xiaofan berencana akan pergi. Di sini Sito menyaut dan berkata jika dia akan kembali ke kota Xiaoji dulu dan memberitahu semua orang bahwa iblis rubah sudah dimusnahkan agar para penduduk desa bahagia. Dan di sini mereka pun memutuskan untuk kembali. Dan itulah guys alur cerita Jadi Dinasti episode 16 ini. Dan apa yang akan terjadi dengan Xiaofan selanjutnya, kita tunggu saja di Jadi Dinasti episode 17 minggu depan. Dan akhir kata, see you next episode.